Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Emma Rosina Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Bagaimana, sudah melakukan pendaftaran untuk seleksi PPPK tahun 2021? Ada yang mengalami kendala? Nah, sebelum melakukan pendaftaran, sebaiknya teman-teman mengetahui dulu beberapa persoalan yang terkait dengan seleksi PPPK Guru tahun 2021 dan seperti apa jawaban atau solusinya. Ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin saja muncul pada saat kita melakukan pendaftaran akun. Yang pertama, mungkin ada yang bertanya, SSCASN itu apa? Kok sering dengar istilah itu? Nah, SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi, baik pusat maupun daerah, dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebagai panitia seleksi penerimaan nasional yang dapat diakses dengan alamatnya di https://sscasn.bkn.go.id. Jadi, untuk seluruh proses perekrutan dilakukannya melalui satu pintu, yaitu di laman ini. Apa saja dokumen yang harus diunggah saat pengisian akun? Jadi saat kita mau mengikuti atau mendaftar PPPK Guru tahun 2021, yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat akun di laman sscasn.bkn.go.id ini. Nah, untuk mendaftar atau membuat akun, yang harus dipersiapkan adalah dokumen KTP dan dokumen selfie atau swafoto. Dengan ketentuan, pas fotonya harus berlatar belakang merah dengan maksimal ukuran filenya 200 KB dan tipenya harus JPG atau JPEG. Kemudian untuk swafoto atau selfie-nya maksimal berukuran juga 200 KB dan bertipe file JPG atau JPEG juga. Tapi ada minimum file juga ya, minimumnya adalah 100 KB. Pada saat mendaftar, kita memerlukan nomor induk kependudukan yang terletak pada KTP, nomor kartu keluarga yang ada pada bagian atas kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, dan tanggal lahir sesuai KTP. Namun apabila ketika dimasukkan ternyata tidak ditemukan data, maka yang harus dilakukan adalah pertama, pendaftar menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota masing-masing untuk konsolidasi data. Atau yang kedua, bisa menghubungi call center Halo Dukcapil, bisa juga menghubungi layanan helpdesk Ditjen Dukcapil di hotline 1500537, kemudian ada WA-nya, ada SMS-nya, dan ada email-nya. Bagaimana jika muncul informasi ketika kita memasukkan nomor induk kependudukan, ternyata NIK sudah terdaftar saat kita mau bikin akun pendaftaran ya. Nah, maka kita langsung hubungi saja helpdesk SSCASN di alamat ini. Kemudian pilih menu NIK didaftarkan orang lain dan setelah itu lengkapi form isian yang tersedia. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah saya bisa melamar lebih dari satu jabatan? Nah, untuk formasi PPPK Guru tahun 2021, setiap pelamar hanya dapat melamar satu formasi jabatan pada satu instansi di satu kali periode pendaftaran. Kemudian apa yang dimaksud dengan periode pendaftaran? Periode pendaftaran adalah kurun waktu tertentu di mana beberapa instansi yang membuka pendaftaran pada waktu yang bersamaan. Saya ingatkan kembali bahwa pendaftaran sudah dibuka mulai hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 hingga Rabu 21 Juli 2021. Masih ada waktu ya teman-teman, jadi silahkan yang belum mendaftar bisa melakukan pendaftaran sekarang dan menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya, simak dulu video ini sampai tuntas. Dan perlu diingat bahwa jika sampai saat batas akhir pendaftaran, yaitu
tanggal 21 Juli 2021 pendaftar tidak mengakhiri pendaftaran, maka hati-hati, pendaftar dianggap gugur dan tidak akan masuk ke tahap verifikasi berkas oleh instansi. Jadi ada nih beberapa yang bertanya untuk untuk guru swasta itu kan pada saat mendaftar sekarang tidak ada formasi jabatan ya. Nanti ketika di resume hasilnya strip. Nah, tidak apa-apa, lakukan saja pendaftaran sampai resume karena memang guru swasta ini akan mengikuti seleksinya di tahap kedua. Tapi untuk verifikasi berkas pendaftaran dilakukan bersamaan ya dengan guru honorer, guru THK 2 dan lulusan PPG. Bagaimana jika kode CAPTCHA tidak terbaca atau tidak tampil? Jangan panik dulu, silahkan lakukan clear history atau bersihkan riwayat dan cookies, kemudian refresh browser Anda. Lalu bagaimana jika tempat lahir saya tidak ada di referensi? Data tempat lahir yang digunakan itu sampai dengan daerah tingkat 2 atau tingkat kabupaten dan kota. Jadi bukan data wilayah pemekaran saat ini. Kita sebetulnya cukup mengetikkan beberapa huruf saja, nanti akan muncul sendiri kabupaten atau kota yang terkait dengan huruf yang kita ketikkan ya. Tapi jika tidak muncul terus, nah maka kita bisa melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan menuju ke halaman Helpdesk SSC ASN di sini. Selanjutnya, bagaimana jika perguruan tinggi saya tidak tersedia di referensi? Jangan ragu-ragu untuk menggunakan layanan Helpdesk ya. Kemudian pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan dan lengkapi form isian yang tersedia. Nah, mungkin ini juga sering terjadi ya. Bagaimana jika saat pengisian pendaftaran koneksi internet tiba-tiba terputus? Nah, memang kita harus memastikan koneksi internet yang digunakan dalam kondisi stabil. Refresh ulang saja browser yang digunakan, kemudian login kembali, nanti ulangi proses pendaftaran. Nah, sekarang beberapa pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan syarat pendaftaran. Ada yang disebut-sebut dengan THK2. Apa sih THK2? THK2 itu adalah individu yang terdaftar dalam database ex tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Lalu, yang dimaksud dengan guru honorer adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN ya, di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, atau kita sering mengenalnya guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Apa yang dimaksud dengan guru swasta? Individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, artinya yang mengajar di sekolah-sekolah swasta. Apa yang dimaksud dengan PPG? Individu yang belum melakukan tugas sebagai guru dan telah lulus pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Seperti apa sih ketentuan kebijakan afirmasi? Nah, peserta yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar ini memang sangat diuntungkan sekali karena akan mendapatkan nilai penuh sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian, keuntungan lainnya adalah bagi peserta yang berusia di atas 35 tahun, terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik. Ini juga akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Peserta dengan penyandang disabilitas ini mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Peserta dari THK2 dan aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai lagi sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3, dan 4 ini berlaku kumulatif dengan nilai total maksimum kompetensi teknis sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Kemudian berapa sih batas usia melamar PPPK guru? Usia paling rendahnya adalah 20 tahun dan paling tingginya adalah 59 tahun pada saat pendaftaran. Kegiatan seleksi PPPK guru tahun 2021 ini akan ada 3 tahap. Jadi untuk kesempatan pertama itu hanya dapat diikuti oleh guru honorer THK 2 dan guru honorer yang masih aktif ya, di Dapodik dengan ketentuan yang ini, poin 2 dan poin 3. Jadi untuk yang guru swasta dan lulusan PPG harap bersabar, baru bisa mengikuti kegiatan seleksi kompetensi nanti di tahap kedua.
Syarat peserta yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan pertama PPK Guru itu, yang pertama tidak dapat melamar ke instansi lain. Kemudian jika formasi tersedia dan sertifikat pendidik atau koalisi pendidikan pelamar sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Kemudian yang C, jika formasi tidak tersedia dan atau sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan kedua untuk PPPK Guru 2021? Nah, yang pertama adalah peserta yang tidak lulus seleksi tes kesempatan pertama. Seperti tadi guru THK 2 atau guru honorer yang tidak lulus tes seleksi tahap pertama. Kemudian guru honorer THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik, dan lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbud. Jadi di kesempatan kedua ini, guru dari sekolah swasta dan dari lulusan PPG boleh mengikuti seleksi. Syarat peserta yang tergolong sebagai peserta tes kesempatan kedua PPPK Guru adalah yang pertama, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Kemudian, peserta 1, 2, 3, berarti yang ini, tidak dapat melamar di instansi lain. Peserta keempat atau lulusan PPG ini harus melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Dan bagi peserta yang tidak lolos tes pertama, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara tes pertama dan tes kesempatan kedua. Yang diambil yang terbesar ya, jadi teman-teman persiapkan diri sebaik mungkin. Siapa saja yang tergolong sebagai peserta tes seleksi kesempatan ketiga? Nah, ini kesempatan terakhir ya, yaitu peserta yang tidak lulus seleksi di tes kesempatan kedua. Syaratnya apa? Yang pertama adalah peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi. Bagi peserta yang tidak lolos tes kesempatan pertama dan kedua, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara ketiga tes. Lalu apa yang dimaksud dengan optimalisasi atau pengisian formasi kosong? Nah, misalnya udah 3 kali seleksi, ternyata masih ada formasi yang belum terisi. Maka dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong, yaitu berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Lalu bagaimana jika KTP saya belum selesai dicetak oleh Dinas Kependudukan? Maka bisa mengunggah surat keterangan kependudukan sebagai pengganti KTP untuk syarat pendaftaran PPPK Guru tahun 2021. Apakah diperbolehkan mendaftar kembali menjadi PPPK Guru jika sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS atau PPPK THK 2? Nah, pelamar dengan kategori ini pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi, maka tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan pada periode selanjutnya. Berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perbaikan data. Apakah boleh memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resume? Nah, ini hati-hati. Karena kalau sudah akhiri pendaftaran, maka kita tidak bisa memperbaiki atau mengupdate data. Maka kita harus hati-hati ya, sebelum kita mengklik akhiri pendaftaran. Namun demikian, jika ternyata masih ada yang perlu diperbaiki setelah terkirim, maka tidak apa-apa. Nanti setelah dinyatakan lulus ujian, hal ini akan diproses pada waktu pemberkasan penetapan NIP. Dapatkah saya mengganti atau membatalkan instansi yang telah saya pilih? Kalau sudah mengklik tombol akhiri pendaftaran, tidak. Tapi kalau belum, masih bisa mengganti. Bagaimana jika saya salah memasukkan nama pada form biodata saat pembuatan akun? Seperti yang tadi, kalau sudah mengklik akhiri pendaftaran tidak bisa diubah. Namun, nanti setelah lulus, kita bisa memperbaikinya dengan melampirkan nama yang sesuai pada ijazah dan tanpa gelar ya, tanpa gelar. Kemudian ini adalah beberapa pertanyaan terkait dengan pencetakan kartu. Bagaimana jika hasil cetak kartu pendaftaran SSC/ASN tidak sesuai dengan isian? Nah, itu yang harus dilakukan adalah clear history atau bersihkan riwayat pelacakan, cache, cookies, kemudian setelah itu refresh browser ya. Dan apakah bisa mencetak ulang kartu informasi akun SSC/ASN? Bisa. Tinggal login lagi ke laman daftar strip SSC/ASN
www.bkn.go.id/login dengan menggunakan NIK dan password yang telah dibuat. Kemudian tinggal cetak kartu informasi akun. Nah, lalu bagaimana jika kartu pendaftaran yang sudah dicetak itu hilang? Tidak perlu khawatir, tinggal login lagi pakai NIK dan password, kemudian tekan tombol cetak kartu pendaftaran. Ini adalah beberapa pertanyaan seputar dokumen ya. Dokumen apa saja sih yang harus diunggah dan ukurannya serta tipe filenya apa saja? Ada beberapa dokumen. Yang pertama adalah scan pas foto, latar belakangnya harus merah, maksimal 200 KB, tipenya JPG atau JPEG. Kemudian swafoto atau selfie juga maksimum 200 KB, tipenya sama ya, JPG atau JPEG. KTP maksimal 200 KB juga, bertipe JPG atau JPEG. Nah, untuk surat lamaran, ini sebetulnya karena tidak ada form yang diminta nanti saat mengunggah, ini bisa kita skip dulu. Kemudian ada juga ijazah, itu maksimal 800 KB, harus PDF. Kemudian sertifikat pendidik juga itu 800 KB, tipe filenya harus PDF. Transkrip nilai maksimal 500 KB, filenya bertipe PDF juga. Gitu ya. Nah, dan ukuran minimalnya itu harus 100 KB. Jadi kalau di bawah 100 KB nanti error ya, tidak bisa mengunggah. Saya sudah melamar secara online. Apakah perlu mengirim berkas fisik untuk seleksi administrasi? Itu nanti akan disesuaikan dengan instansi masing-masing. Untuk lebih jelasnya kita harus memantau terus akun kita dan memperhatikan pengumuman dari masing-masing instansi. Apakah saya dapat mengganti dokumen yang sudah saya unggah? Pokoknya perubahan apapun yang kita lakukan terhadap proses pendaftaran bisa dilakukan sebelum kita mengklik akhiri pendaftaran. Kalau sudah diklik akhiri pendaftaran maka tidak bisa diubah. Nah, ini beberapa pertanyaan seputar login. Bagaimana jika saya lupa password login ke pendaftaran SSC ASN? Masuk aja ke halaman helpdesk, kemudian pilih menu reset password. Nanti tinggal lengkapi form isian yang tersedia. Lalu kan pada saat kita mendaftar akun kita buat juga pertanyaan pengaman 1 ya. Tapi kita misalnya lupa jawaban pengamannya, maka itu juga tinggal masuk aja ke helpdesk, pilih lupa jawaban pengaman 1. Lengkapi form yang tersedia, dan begitu pula jika kita lupa untuk jawaban pengaman 2. Nah, terkait sanggahan, apa yang dimaksud dengan masa sanggah? Yaitu waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi, baik itu seleksi administrasi ataupun seleksi UNBK, dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi administrasi? Ya, dapat melakukannya paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Caranya, tinggal login ke halaman SSC ASN, lalu mengisikan sanggahannya dengan menjabarkan kronologis dan mengunggah bukti pendukung yang diperlukan. Selanjutnya, apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi UNBK? Ya, sama ya. Itu paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi UNBK. Caranya sama, login ke laman SSC ASN. Mengisikan sanggahannya dengan menggambarkan kronologis dan mengunggah bukti dukung yang diperlukan. Dan kapan batas waktu pengumuman ulang instansi setelah masa sanggah? Nah, ini adalah paling lama 7 hari kalender setelah berakhir waktu pengajuan sanggah. Dengan catatan, dokumen persyaratan yang digunakan untuk sanggahan adalah data pelamar saat awal mendaftar di SSC ASN 2021. Ini adalah beberapa contoh kasus ya, baik itu yang tergolong guru THK 2, guru honorer, guru swasta atau PPG. Kita lihat yang untuk kasus guru THK 2. Misalnya, kawan-kawan adalah THK 2 tapi tidak terdaftar di Dapodik, bagaimana? Nah, maka harus melakukan verifikasi pada web info GTK untuk melanjutkan pendaftaran PPPK Guru 2021.
Setelah datanya divalidasi, maka akan mendapatkan program studi dan kode instansi. Nanti bisa lanjut mendaftar di satu instansi tersebut sesuai dengan program studi yang Anda miliki. Kemudian kasus berikutnya, misalnya Anda THK 2 juga dan terdaftar di Dapodik, maka Anda hanya dapat mendaftar di instansi dan sekolah di mana Anda terdaftar sesuai sertifikasi atau program studi yang Anda miliki. Misalnya, Anda adalah THK 2, terdaftar datanya di Dapodik, tapi sekolah tempat Anda mengajar tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Anda, atau sekolah tempat Anda mengajar tidak membuka formasi, maka Anda boleh memilih sekolah lain yang memiliki formasi yang dapat dilamar sesuai dengan sertifikasi atau program studi Anda ya, tapi harus dalam satu instansi. Kemudian jika Anda adalah THK 2 dan terdaftar di Dapodik, tapi instansi Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi, atau di instansi Anda tidak membuka formasi, maka Anda hanya bisa memilih formasi di tes kesempatan ketiga. Jadi walaupun guru honorer THK 2 itu dapat 3 kesempatan, tapi kalau di sekolahnya tidak ada formasi, kemudian di instansi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi misalnya, tidak ada juga formasinya, ya berarti harus nunggu di tes kesempatan ketiga di mana boleh lintas instansi. Sekarang contoh kasus untuk guru honorer. Anda terdaftar di Dapodik, tapi data sertifikasi dan program studinya tidak ada, maka harus melakukan verifikasi pada web info GTK untuk selanjutnya bisa melanjutkan pendaftaran PPPK Guru 2021. Kemudian kasus berikutnya, jika Anda terdaftar di Dapodik, punya sertifikasi tapi program studinya tidak ada, maka ini pun harus melakukan verifikasi di web info GTK. Kasus ketiga, Anda terdaftar di Dapodik, data atau sertifikasi ada, maka Anda hanya dapat mendaftar di lokasi formasi atau sekolah tempat Anda mengajar, tempat Anda terdaftar di Dapodik ya. Kemudian jika di sekolah Anda tidak ada formasi, maka Anda dapat memilih sekolah lain, tapi dengan instansi yang sama. Kasus berikutnya, jika di sekolah Anda, di instansinya itu tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau latar belakang pendidikan kawan-kawan, maka Anda harus menunggu sampai kesempatan ketiga muncul. Nah, ini adalah contoh kasus untuk guru swasta. Anda terdaftar di Dapodik, maka Anda hanya bisa mengisikan data pribadi tapi belum bisa memilih formasi ya, sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan. Nah, Anda dapat melakukan pemilihan formasi hanya dalam satu instansi dan baru dapat dilakukan sebelum ujian tes kesempatan kedua dimulai. Kemudian kasus berikutnya, jika Anda tidak terdaftar di Dapodik, maka yang harus dilakukan adalah ke helpdesk Dapodik untuk mendaftarkan data Anda. Berikutnya adalah kasus untuk lulusan PPG. Anda terdaftar di data lulusan PPG, maka Anda hanya bisa mengisikan data pribadi sama seperti guru swasta tadi, tapi belum bisa memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan. Nanti memilihnya itu sebelum dilakukan tes kesempatan kedua. Kasus berikutnya, Anda tidak terdaftar di data lulusan PPG, maka harus menuju ke helpdesk Dapodik untuk mendaftarkan data Anda. Baiklah kawan-kawan, itu saja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Sebetulnya apa yang saya sampaikan semuanya ada di layanan sscasn.bkn.go.id, yaitu di menu FAQ. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga yang mengikuti seleksi PPPK Guru tahun 2021 ini semuanya bisa lulus dan mendapatkan formasi sesuai yang diinginkan. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan video-video berikutnya tetap di channel Emma Roslina Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.